Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita bisa mengetahuinya dari tanda sesuatu itu. Ketika kita ingin mengetahui malam qadar, maka kita bisa melihat dari tanda-tanda yang ada pada malam itu. Syekh Abu Malik Kamal Said Salim di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, beliau menjelaskan tanda malam qadar. Sebelum kita menjelaskan apa saja tanda malam qadar itu, kita ingin menyampaikan bahwasanya tanda malam qadar itu ada dua macam. Yang pertama adalah tanda yang sahihah, adalah tanda yang benar, yang tentunya ada sumbernya dari Nabi SAW. Dan yang kedua adalah tanda yang ghairu sahihah, yang tidak benar, yang tidak ada sumbernya dari Nabi SAW, ya berdasarkan omongan banyak orang saja. Kita lihat tanda yang tidak benar ini, banyak sekali kita mendengar dari omongan orang, ya tanda-tanda yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Seperti misalnya tanda malam qadar itu, ya bagaimana malam itu pohon bersujud, bagaimana anjing tidak menggonggong, bagaimana air yang asin berubah menjadi tawar. Nah, ini adalah tanda-tanda yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Maka kita orang yang beriman tidak perlu percaya dengan tanda-tanda ini. Maka kita perlu melihat tanda yang benar, yang tentunya ada dari Nabi SAW keterangannya. Nah, Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, beliau menjelaskan bahwasanya tanda malam qadar yang benar itu ada tiga. Yang pertama adalah tanda pada malam itu. Yang kedua adalah tanda keesokan harinya. Dan yang ketiga, menurut sebagian ulama, adalah tanda setelah Ramadan itu selesai. Kita lihat satu-satu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tanda pada malam qadar itu. Beliau menjelaskan, yang pertama an yakunal jawu munasiban wa rih sakinah. Yang pertama adalah bagaimana udara dan angin yang ada di sekitar kita terasa tenang. Jadi kalau seandainya kita menemukan di suatu malam tenang, anginnya tidak bertiup dengan kencang, itu adalah pertanda. Dan tidak cukup dengan tanda itu, kita lihat tanda-tanda berikutnya. Dan tanda ini tentunya, yang pertama ini, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri Lailatun samhatun talqah. Bahwasanya malam qadar itu adalah malam yang penuh dengan kelembutan dan penuh dengan, ya, suasana cerah. La hara wala barida, di mana kondisi ketika itu tidaklah begitu panas dan juga tidak begitu dingin. Tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra, di mana matahari di pagi harinya, berdasarkan hadis ini, ya, cahayanya begitu lemah dan nampak kemerah-merahan. Yang jelas di sini beliau menjelaskan bagaimana, ya, kondisi cuaca, kondisi udara ketika itu. Yang kedua, beliau mengatakan at-tuma'ninah. Ya, bahwasanya malam qadar itu bisa dilihat dari ketenangan yang dirasakan oleh orang yang mendapatkannya. Ada sebuah ketenangan batin yang luar biasa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ada kenikmatan beribadah ketika malam itu. Maka ketika
ada perasaan ya, kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa yang belum pernah kita rasakan sebelumnya, itu pertanda malam itu adalah malam qadar. Kemudian yang ketiga, kata beliau, qad yarahal insan fi manami. Terkadang ya, malam qadar itu dilihat oleh sebagian orang di dalam mimpinya. Artinya terbawa-bawa ke dalam mimpi. Dan ini yang terjadi pada sebagian para sahabat. Ini tanda yang terjadi pada malam qadar. Kemudian beliau juga menjelaskan tanda yang terjadi keesokan harinya. Beliau menjelaskan antatru asy-syams fi sabihatiha safiya la syu'a'ala. Di mana matahari di pagi harinya ya, sinarnya begitu redup ya. Tidak ada syu'a ya, tidak ada cahaya yang menyengat. Berdasarkan keterangan dari Abu Ubay bin Ka'ab dari Nabi SAW, sabihata laylatul qadr tatlu syam la syi'a laha. Bahwasanya pagi hari malam qadar ya, di paginya ya, bagaimana matahari ya, sinarnya tidak begitu ya, tidak begitu panas. Nah, ini yang terjadi ya keesokan harinya. Kemudian juga ada tanda yang tentunya menurut sebagian ulama ya, terjadi setelah selesai bulan Ramadan, di mana seseorang mendapatkan perubahan di dalam dirinya. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dari segi ibadahnya, yang dulunya mungkin malas, kemudian setelah dia mendapatkan malam qadar, dia rajin beribadah. Mungkin dari segi akhlaknya, mungkin barangkali sebelumnya akhlaknya tidak baik, ya, kemudian setelah mendapatkan malam qadar, dia berubah menjadi ya, pribadi yang baik. Yang sebelumnya bakhil, kemudian berubah menjadi dermawan. Yang sebelumnya pemarah, kemudian berubah menjadi seorang yang pemaaf. Dan begitu seterusnya, ada perubahan. Nah, inilah tanda-tanda yang dijelaskan oleh para ulama. Bila mana tanda ini kita dapatkan, maka terindikasi kita mendapatkan malam qadar, malam kemuliaan. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.